Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dr. Genius Fang Qiu. Bab 561. Liu Tianlei, ketua perusahaan farmasi Letian, juga mengangkat alisnya dan berkata dengan nada dingin, mengapa hanya kita berenam? Iya. Komandan Zuo berkata, hanya kami berenam. Berdasarkan ini, jelas bahwa anak laki-laki ini mendatangi kita. Mendengar itu, para pemimpin dari 5 kompi lainnya mengangguk pelan. Pada saat ini, selain 6 perusahaan ini, para pemimpin perusahaan lain semua kembali ke kamar mereka untuk tidur nyenyak setelah memastikan bahwa Fang Qiu tidak akan terus mengungkapkan berita tersebut. Hanya ada 6 orang yang dipimpin oleh Komandan Zuo di aula resepsi. Setelah yang lain pergi, Komandan Zuo bertanya, menyipitkan matanya, bagaimana bocah itu tahu tentang ini. 5 orang lainnya menggelengkan kepala. Kami menyembunyikan semuanya. Kami hanya mengirim seseorang untuk dihubungi. Kami sama sekali tidak mengungkapkan informasi tentang perusahaan kami. Bagaimana orang ini tahu? Ma Guoyong juga bingung. Komandan Zuo menganalisis. Awalnya, dia tenang menghadapi rumor tersebut, lalu dia secara terbuka mengkonfrontasi rumor tersebut di Weibo dan bahkan meninggalkan nomor teleponnya. Kemudian, ketika keadaan paling buruk, dia bahkan bisa tampil di siaran berita jaringan. Menghubungkan semua hal ini bersama-sama, saya pikir anak ini mungkin memiliki latar belakang yang kuat. Yang lainnya mengangguk. Mereka tidak terlalu memperhatikannya sebelumnya. Ketika mereka mendengar bahwa Fang Qiu ada di siaran berita jaringan, mereka juga mengira bahwa dia hanya memanfaatkannya saat negara itu mengembangkan pengobatan Tiongkok. Tapi sekarang, setelah memikirkannya dengan hati-hati, tidak ada yang diizinkan muncul di siaran berita jaringan jika mereka bukan warga negara yang baik. Fang Qiu bisa masuk ke siaran berita jaringan saat dia difitnah, yang membuat mereka curiga dengan latar belakangnya. Namun, tidak peduli seberapa kuat latar belakangnya. Mereka memang dirugikan dalam hal ini. Mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah menghadapinya secara langsung. Tapi mereka tidak akan pernah melupakan permusuhan ini. Setelah hal ini selesai, mereka pasti akan mengajari Fang Qiu pelajaran berdarah tidak peduli apa yang dibutuhkan. Mereka harus memberitahu Fang Qiu bahwa dia tidak mampu mengacaukan orang yang salah. Pada malam itu juga, bawahan dari 6 perusahaan memanggil pemimpin mereka satu demi satu. Mereka semua mencari saran, bertanya-tanya apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Ketika 6 orang menjawab telepon, mereka bertukar pandang. Ma Guoyong berbicara lebih dulu. Sekarang mari kita lakukan krisis public relations yang benar. Satu-satunya cara sekarang adalah bekerja seperti tokek. Anda harus kehilangan ekor Anda untuk bertahan hidup. Saat mereka mendengar itu, ketua perusahaan lain juga mengangguk. Pertama, karena ini adalah masalah PR yang krisis, dan masalahnya sudah berkembang sampai sejauh ini, kita harus memiliki sikap yang baik apapun yang terjadi. Pertama-tama, kita harus berterima kasih kepada Fang Qiu dan memberitahu orang-orang bahwa kita benar-benar tidak tahu kesalahan kita. Seperti yang kami ketahui, kami pasti akan segera memperbaikinya dan memproyeksikan gambar yang tepat. Kedua, apapun yang diperlukan, keluarkan pengumuman untuk mengambil obat dari seluruh negeri. Ketiga, bagi orang yang telah membeli obat bermasalah perusahaan kami, selama mereka memiliki faktur atau kwitansi, kami akan mengembalikan dan memberi kompensasi 2 kali lipat harga. Keempat, selidiki secara ketat masalah yang relevan dan ikuti hukum. Kami akan menerima semua hukuman. Setelah Ma Guoyong selesai memberikan perintahnya, dia menutup telepon. Pimpinan 4 perusahaan lainnya juga memberikan perintah yang sama. Setelah para pemimpin dari 5 kompi selesai berbicara, Komandan Zuo yang tampak muram tiba-tiba bertanya, apa yang Anda maksud dengan ini? Ma Guoyong menjawab, ini adalah hubungan masyarakat krisis. Liu Tianlei menggema, iya, Komandan Zuo, kita hanya bisa melakukan ini sekarang. Wajah Komandan Zuo menjadi dingin dan dia berkata, jika kamu melakukan ini, lalu bagaimana dengan perusahaan kita? Departemen Humas telah mengirimkan surat pengacara, dan hal yang relevan juga telah ditolak dalam surat tersebut. Jika Anda melakukan ini, itu hanya berarti apa yang kita lakukan sebelumnya salah. Dan kami akan dikritik oleh publik. Komandan Zuo, ini satu-satunya cara. Ma Guoyong menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata, tidak ada cara lain. Yang pertama datang ke Fang Qiu adalah perusahaan farmasi Siki. Untuk mengatasi masalah ini, perusahaan Anda hanya dapat membayar lebih dari yang kami miliki. Misalnya, Anda dapat memecat kepala departemen PR dan beberapa orang terkait yang bertanggung jawab atas masalah ini. Begitu dia mengatakan itu,
ketua dari 4 kompi lainnya mengangguk dan tersenyum. Namun, wajah Komandan Zuo menjadi lebih suram ketika dia melihat seringai 5 orang lainnya. Jelas, perusahaan farmasi Shiki telah sepenuhnya mengambil peluru untuk 5 perusahaan lainnya dalam masalah ini. Itulah satu-satunya cara. Komandan Zuo berdiri dan tampak kuyu. Dia melirik ke arah ketua dari 5 kompi dan kemudian kembali ke kamarnya. Setelah itu, ketua dari 6 perusahaan kembali ke kamar mereka masing-masing dan kemudian memanggil staf mereka satu persatu, memberitahu mereka bagaimana menyelesaikan masalah. Selain itu, mereka berulang kali memberitahu mereka bahwa mereka harus menyelesaikan sesuatu dengan sempurna sebelum pembukaan perdagangan pada pukul 9 besok pagi, untuk menutupi kerugian perusahaan mereka sebanyak mungkin. Di asrama 501 Universitas Pengobatan Cina Jiangjing, Fang Qiyu langsung mematikan ponselnya dan tertidur setelah memposting semua foto. Satu-satunya hal yang harus dia lakukan sekarang adalah menunggu dan melihat reaksi dari 6 perusahaan besar yang terdaftar, serta tanggapan dari para pedagang pengobatan Tiongkok. Berbeda dengan Fang Qiyu, para netizen yang heboh dengan breaking news tersebut tidak bisa tidur sama sekali. Mereka yang suka menggunakan Weibo terus menelusuri Weibo dan ikut meninggalkan komentar. Mereka yang suka menggunakan postbar juga akan mengirim posting dan mengundang semua pemain master untuk berdiskusi. Saat semua orang sedang terlibat dalam diskusi yang memanas, sebuah postingan yang menarik tiba-tiba muncul di bilah pos. Soal pengungkapan Fang Qiyu, prediksi tentang krisis humas terkait 6 emiten itu. Saat postingan tersebut muncul, segera menarik perhatian banyak orang. Saat orang-orang melihat postingan tersebut, mereka menemukan bahwa ada prediksi rinci tentang humas ke-6 perusahaan tersebut. Prediksi krisis humas. Pertama, ke-6 perusahaan tersebut pasti akan mengakui kesalahan mereka dan menyatakan bahwa perusahaan mereka telah berdedikasi untuk memberikan kontribusi pada industri farmasi. Kali ini, kelalaian departemen atau anggota staf perusahaan. Pada saat yang sama, mereka akan berterima kasih kepada Fang Qiyu atas pengungkapannya. Kedua, setelah mengakui kesalahannya, ke-6 perusahaan pasti akan mengumpulkan obat bermasalah dan mengganti kerugian konsumen. Ketiga, untuk membuktikan keutuhan perusahaannya, ke-6 perusahaan tersebut tentunya akan melakukan investigasi yang ketat dan menghukum staf terkait dan sebagainya untuk mengutarakan tekad mereka. Baca lebih banyak bab tentang VIP novel kami. Keempat, akun Weibo pemasaran tersebut akan menggunakan ini sebagai peluang untuk mempromosikan dan memuji ke-6 perusahaan ini atas kontribusinya pada industri farmasi dan membantu mereka keluar dari masalah. Agar tidak memprovokasi orang, mereka pasti akan memuji dan berterima kasih kepada Fang Qiyu di artikel ini. Kelima, kecuali poin-poin di atas, ke-6 perusahaan tersebut bahkan dapat mengundang Fang Qiyu untuk mengunjungi pabrik farmasi mereka. Mereka bahkan dapat mengundangnya untuk menjadi karyawan kehormatan, inspektur kualitas, atau bahkan manajer kehormatan departemen produksi, atau untuk mengambil posisi lain yang tidak berarti. Metode yang disebutkan di atas adalah semua prediksi. Mari kita tunggu 6 perusahaan melakukan krisis hubungan masyarakat. Posting berakhir di sini. Setelah banyak orang membaca postingan ini, mereka meninggalkan pesan satu demi satu. Penulis posting sangat luar biasa sehingga dia bahkan dapat memikirkan prediksi semacam ini. Sepertinya pos prediksi ini cukup bisa diandalkan. Saya menunggu hasil prediksi. Jika ke-6 perusahaan itu benar-benar melakukan apa yang dikatakan penulis pos, seharusnya bisa mengurangi permusuhan sebagian besar orang terhadap mereka. Berikan beberapa pemikiran. Ini harus menjadi metode hubungan masyarakat krisis terbaik. Posting tidak hanya muncul di postbar. Dengan popularitas postingan ini, seseorang segera memposting ulang ke Weibo. Sesaat, banyak netizen di Weibo pun turut serta dalam pembahasan postingan ini. Staf ke-6 perusahaan itu sibuk menyiapkan materi dan artikel tentang pelaksanaan krisis kehumasan. Tidak ada yang sempat melihat prediksi ini. Setiap orang bekerja secepat mungkin sesuai dengan kebutuhan para pemimpin. Keesokan paginya, jam 8. Seperti yang diharapkan oleh para netizen yang menunggu semalaman, ke-6 perusahaan tersebut merilis pernyataan satu demi satu. Surat permintaan maaf tentang masalah pengobatan. Konsumen yang terhormat. Pertama-tama, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pelanggan perusahaan kami dan orang-orang di semua bidang sehubungan dengan kelebihan zat berbahaya seperti residu pestisida, kandungan logam berat, sulfur dioksida, dan sebagainya, yang muncul di No. Tahun 1030 sampai tahun 1037 obat. Karena penjualan yang meningkat pesat, ada tekanan besar pada kapasitas produksi perusahaan farmasi Shiki. Di bawah tekanan inilah departemen produksi kami membuat kesalahan yang tidak dapat diperbaiki dalam pemrosesan obat.
Sehubungan dengan kesalahan yang kami buat pada obat-obatan ini dan dampak serta ketidaknyamanan yang kami bawa kepada konsumen dan orang lain, kami sangat menyesal. Insiden kali ini tidak hanya membuat kami merasa malu dengan perusahaan kami, tetapi yang lebih penting, kami merasa sangat menyesal karena telah mengecewakan pelanggan kami. Kami merasa bersalah atas dukungan yang kami dapatkan dari pelanggan kami, dan kami mengecewakan orang-orang di masyarakat. Kami minta maaf, terimalah permintaan maaf kami yang tulus. Sementara itu, atas nama perusahaan kami mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Fang Qiu yang mengoreksi kesalahan kami. Terima kasih telah memperbaiki kesalahan kami, Fang Qiu. Kami yakin, di bawah bimbingan Fang Qiu, pengobatan Tiongkok akan memiliki masa depan yang cemerlang. Kami, perusahaan farmasi Siki, juga berharap untuk mengikuti Fang Qiu dan bersikap tegas setiap saat untuk mengawasi pembuatan dan pengujian obat-obatan kami sehingga dapat memberikan obat yang lebih baik dan lebih sehat bagi pasien di seluruh negeri dan bahkan di seluruh negeri dunia. Kami ingin berterima kasih kepada Fang Qiu lagi. Selain itu, kami juga melihat dampak buruk dari hal ini. Dengan berdiskusi dengan para ketua pengurus, kami memutuskan bahwa kami akan membeli semua obat dengan harga asli dari konsumen yang membeli obat No. Tahun 1030 sampai tahun 1037 batch. Dan kami akan memberikan kompensasi ganda untuk konsumen dengan permintaan maaf yang tulus. Pada akhirnya, kami akan melakukan yang terbaik untuk mencari tahu penyebab insiden tersebut dan memecat staf yang bertanggung jawab atas kesalahan besar. Perseroan Terbatas Siki Pharmaceutical. Tanggal 28 Juni tahun 20X. Surat permintaan maaf pertama diposting oleh perusahaan farmasi Siki. Setelah itu, 5 perusahaan lainnya juga memposting surat permintaan maaf yang sejenis. Setelah surat permintaan maaf ini diposting, banyak troll internet berbayar mulai masuk ke akun resmi Weibo perusahaan-perusahaan ini dan memicu opini publik. Tidak apa-apa selama Anda menyadari kesalahan Anda. Ini akan selesai jika kamu mengakui kesalahanmu lebih awal. Siapapun yang melakukan kesalahan harus dihukum. Begitulah cara perusahaan terdaftar melakukan sesuatu. Anda tulus dalam mengakui kesalahan Anda, dan Anda bersedia memberikan kompensasi yang sesuai. Perusahaan yang terdaftar juga sangat manusiawi. Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 562. Dengan dikeluarkannya surat permintaan maaf, para troll internet berbayar yang disewa oleh 6 perusahaan tersebut semuanya menyerbu Weibo dan memobilisasi opini publik. Sementara itu, Departemen Humas dari 6 perusahaan tersebut mengambil tindakan satu demi satu dan menghabiskan banyak uang untuk menghapus trending topik di Weibo guna mengurangi dampak dari keseluruhan insiden tersebut. Dalam keadaan seperti itu, netizen pun punya pendapat sendiri tentang hal tersebut. Lumayan, sikap mereka dalam mengakui kesalahan cukup baik. Sepertinya itu benar-benar kesalahan staf. Ini tidak ada hubungannya dengan perusahaan. Inilah yang harus dilakukan oleh perusahaan besar. Lebih baik mengakuinya secara terbuka daripada saling berhadapan. Beberapa netizen melihat bahwa ke-6 perusahaan tersebut memiliki sikap yang baik dalam mengakui kesalahan mereka, sehingga pandangan mereka terhadap ke-6 perusahaan tersebut sedikit berubah. Mereka merasa bahwa sifat ke-6 perusahaan itu tidak buruk, jika tidak, mereka tidak dapat mencapai perusahaan sebesar itu. Tentunya selain bagian netizen ini, banyak juga netizen yang menentang perusahaan tersebut. Mereka menyebarkan bahwa perusahaan mereka memiliki nilai pasar lebih dari miliaran, tapi sekarang mereka memainkan semua trik ini untuk menipu konsumen. Sekarang setelah mereka terungkap, mereka akhirnya memutuskan untuk meminta maaf. Bagaimana jika mereka tidak terekspos? Apakah kita akan menggunakan obat-obatan bermasalah dan tidak akan tahu sampai kita mati? Itu dia. Anda hanya perlu meminta maaf dan masalah diselesaikan. Berapa banyak orang yang dirugikan oleh obat-obatan ini? Ada begitu banyak orang di seluruh negeri yang menggunakan narkoba Anda. Siapa yang tahu jika seseorang meninggal karena mengonsumsi obat-obatan Anda? Apakah menurut Anda tidak apa-apa jika Anda meminta maaf sekarang? Ini memang emiten skala besar. Ini baru satu malam, dan mereka sudah mengirim surat permintaan maaf. Isu ini sempat menjadi perbincangan hangat sepanjang malam, namun kini menghilang begitu saja di trending topik. Inilah kekuatan perusahaan besar dan tempat uang perusahaan besar akan dibelanjakan. Tidak heran obat mereka bermasalah. Mengapa mereka keluar dari trending topik? Karena mereka dengan tulus ingin mengakui kesalahan mereka. Mengapa mereka keluar dari trending topik? Mereka pasti menyembunyikan sesuatu. Dalam perbincangan hangat netizen, ke-6 perusahaan tersebut tetap bungkam. Kali ini, banyak netter yang sempat ikut dalam diskusi panas tiba-tiba teringat akan postingan panas di pos bar tadi malam.
Mereka langsung menemukannya di trending topik di Weibo dan langsung menuju postingan prediksi aslinya, meninggalkan komentar. Post starter luar biasa. Anda menebak dengan benar. Luar biasa. Posting starter. Saya bertanya-tanya apakah 6 perusahaan yang terdaftar telah belajar dari metode post starter, bukan? Awalnya, saya tidak percaya. Tapi sekarang saya sangat yakin bahwa post starter benar-benar jenius. Meski sarana kehumasan ke-6 perusahaan tersebut sama sekali dengan prediksi post starter, namun dari situasi saat ini, starter juga memberikan beberapa prediksi tambahan. Ke-6 perusahaan ini belum menggunakan metode ini, tapi saya ingin tahu apakah perusahaan besar ini pada akhirnya akan menggunakannya. Ini benar-benar tipuan. 6 perusahaan sangat pandai berpura-pura. Akting mereka menyesatkan banyak orang, bukan? Inilah yang akan dilakukan perusahaan besar. Mereka sangat pandai bermain trik. Di Universitas Pengobatan Cina Jiangjing, pada pukul 8 pagi, Fang Qiyu menyelesaikan sarapan dan kembali ke asrama setelah senam pagi. Fang Qiyu, bro. Sun Hao menatap Fang Qiyu. Sambil makan mie yang baru saja dia beli di mangkuk, dia melihat laptop di meja dan berkata, mereka memang perusahaan yang terdaftar. Kekuatan humas untuk menghadapi krisis sangat kuat. Lihat surat permintaan maaf yang baru saja dikirim. Kini banyak netizen yang mulai bersimpati dengan mereka. Apakah begitu? Fang Qiyu sedikit tersenyum. Dia benar. Zhou Xiaotian berjalan ke Sun Hao dengan mie di mulutnya, melihat komentar Weibo di layar laptop, dan kemudian berkata, sekarang tampaknya mengabaikan masalah ini di Weibo. Saya pikir pasti ada yang salah dengan komentar ini. Aku pikir begitu. Zhu Benzeng juga mengangguk dan bertanya, bro, apa yang akan kamu lakukan? Tidak perlu terburu-buru. Fang Qiyu menggelengkan kepalanya dan berkata sambil terkekeh, pertunjukan belum ditayangkan. Acara apa? Mata ketiga teman sekamarnya bersinar pada saat yang sama saat mereka menatap Fang Qiyu. Fang Qiyu berkata, sahamnya. Saat itu pukul 9.30 ketika pasar saham dibuka. Bursa saham di seluruh negeri jauh lebih ramai dari biasanya. Begitu pintu terbuka, sejumlah besar pemegang saham masuk. Selain pemegang saham yang suka masuk bursa, banyak juga pemegang saham yang duduk di depan komputer atau memegang ponsel. Semuanya ketakutan. Seperti yang diharapkan para analis saham dalam kelompok saham, saham dari 6 perusahaan farmasi yang dipimpin oleh perusahaan farmasi Siki segera mulai turun drastis seiring dengan pembukaan pasar saham. Banyak pemegang saham menjual saham mereka dengan gila-gilaan. Semakin banyak pemegang saham menjual saham perusahaan-perusahaan ini, harga saham akan semakin merosot. Itu adalah penurunan yang sangat besar. Stok ke-6 perusahaan farmasi mencapai batas bawah. Setelah itu, tren penurunan harga saham yang gila-gilaan tidak berhenti. Sebaliknya, obat tersebut dipindahkan dari 6 perusahaan ke perusahaan farmasi lain. Alhasil, harga saham perusahaan farmasi lain mulai merosot tajam. Dalam sekejap mata, seluruh saham industri farmasi menjadi pasar yang bearish. Saham setiap perusahaan turun dalam derajat yang berbeda, dan tidak ada perusahaan farmasi yang bisa lolos begitu saja. Itu menghancurkan hati pemegang saham yang tak terhitung jumlahnya. Di antara mereka, banyak orang yang ingin menjual sahamnya, tetapi sudah terlambat. Di dormitori 501, karena Fang Qiyu menyebutkan saham sebelumnya, Zhu Benzeng, Sun Hao, dan Zhou Xiaotian pun mengikuti harga saham ke-6 perusahaan yang diungkap Fang Qiyu. Akibatnya, segera setelah bursa saham dibuka, saham dari ke-6 perusahaan itu mencapai batas turun. Dan harga saham perusahaan lain yang belum terekspos juga turun drastis. Pembaruan oleh novel Veip. Apa-apaan ini? Melihat pemandangan yang begitu menakutkan, Zhu Benzeng dan dua teman sekamar lainnya tiba-tiba tercengang. Fang Qiyu, kamu luar biasa. Sun Hao menatap Fang Qiyu dengan kaget. Anda menakjubkan. Zhou Xiaotian juga tercengang dengan apa yang dilihatnya. Saya yakin 6 perusahaan itu akan sangat menderita. Zhu Benzeng tertawa terbahak-bahak. Mengapa kita tidak menyadarinya sebelumnya? Sun Hao sangat terkejut dan berjalan ke sisi Fang Qiyu. Dia memandang Fang Qiyu dengan hati-hati dan berkata, mengapa kami tidak memperhatikan bahwa Anda begitu hebat sehingga Anda bahkan dapat menghadapi perusahaan besar yang terdaftar, dan Anda bahkan menjatuhkan 6 dari mereka sekaligus. Anda tak terhentikan. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Zhou Xiaotian juga datang dan berkata kepada Sun Hao, saya umumkan bahwa mulai sekarang, Fang Qiyu akan memiliki nama panggilan lain. Apa itu? Zhu Benzeng bingung, begitu pula Fang Qiyu. Zhou Xiaotian suka mengobrol dan dia sangat suka memberi nama panggilan kepada orang lain. Apa lagi yang bisa saya panggil dia?
Zhou Xiaotian melirik mereka bertiga dan berkata dengan alami, tentu saja itu Jing pasar saham. Lihat apa yang telah dia lakukan. Nilai pasar dari 6 perusahaan besar yang terdaftar ini akan kehilangan setidaknya ratusan juta hanya dalam satu malam, bahkan miliaran. Begitulah, ekspresi terkejut di wajah Zhu Benzeng berubah. Dia mengerutkan kening dan menatap Fang Qiyu dengan khawatir. Tahukah Anda berapa banyak pemegang saham yang akan menderita kerugian dan berapa banyak orang yang akan mengutuk Anda? Jika mereka ingin mengutukku, kutuk aku. Fang Qiyu menggelengkan kepalanya sambil tertawa kecil dan berkata, saya membantu mereka keluar dari masalah. Jika Anda melihat obat 6 perusahaan, cepat atau lambat mereka akan terpapar bahkan jika bukan saya. Sekarang periode naiknya saham ke-6 perusahaan itu. Tanpa wahyu saya, para pemegang saham itu pasti akan menginvestasikan lebih banyak uang di dalamnya. Jika mereka memasukkan lebih banyak uang ke dalamnya dan kemudian seseorang memaparkan obat-obatan ini, itu akan menjadi kerugian total. Mendengar itu, ketiga teman sekamarnya mengangguk. Fang Qiyu benar. Masih belum terlambat untuk melihat warna sebenarnya dari ke-6 perusahaan ini. Semakin belakangan para pemegang saham mengetahui, semakin tidak menguntungkan bagi mereka. Di ranah entertainment juga menimbulkan gejolak besar akibat insiden Fang Qiyu membongkar 6 emiten. Selain beberapa bintang biasa yang terkait dengan 6 perusahaan, beberapa bintang besar juga memberikan perhatian khusus pada masalah ini. Alasan mengapa mereka mengikuti masalah ini bukanlah karena mereka juga membeli atau menggunakan obat-obatan dari 6 perusahaan, tetapi karena pengaruh Fang Qiyu. Pengaruh semacam ini adalah pengaruh yang sebenarnya. Dia mengkonfrontasi 6 emiten dengan kekuatannya sendiri, yang menyebabkan harga saham seluruh emiten terkait turun. Ini adalah pengaruh yang sebenarnya. Sebagai selebritas, selain bintang alis, mereka tidak bisa melakukannya sama sekali. Namun, apakah para bintang alis itu berani menghadapi emiten besar itu secara terbuka? Jelas, mereka tidak berani melakukan itu. Di seluruh Huaxia, dan bahkan di seluruh dunia, hanya Fang Qiyu yang berani melakukan ini. Dibandingkan dengan perhatian lingkaran hiburan, fokus orang-orang di industri pengobatan Tiongkok sangat berbeda. Saya tidak menyangka pengaruh Fang Qiyu begitu besar. Dia merugikan pengobatan Tiongkok. Hanya perusahaan yang memproduksi pengobatan Cina yang bermasalah. Tidak ada yang salah dengan pengobatan Barat, tetapi dia mengungkapkan bahwa itu adalah perusahaan yang berspesialisasi dalam produksi pengobatan Barat. Ini benar-benar bertentangan dengan pengobatan Tiongkok, bukan? Fang Qiyu sendiri adalah seorang dokter pengobatan Tiongkok. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Tidak ada yang salah dengan Fang Qiyu melakukan ini. Bagaimanapun, memang ada yang salah dengan obat-obatan dari 6 perusahaan itu. Kalau terus begini, masalah kesehatan memang akan berdampak besar pada pengobatan Cina kita. Jika terekspos sekarang, itu bisa dianggap menghentikan mereka sebelumnya. Pengobatan tradisional Tiongkok adalah ortodoks. Saya mendukung Fang Qiyu, melawan produsen obat-obatan yang hanya menggunakan sedikit usaha untuk memproduksi pengobatan Tiongkok. Meskipun saya tidak tahu apakah yang dilakukan Fang Qiyu itu baik atau buruk, saya harus mengakui bahwa pengaruh Fang Qiyu sangat kuat. Bisa dibilang dia adalah orang pertama yang memiliki pengaruh seperti itu di bidang medis. Setidaknya Fang Qiyu bisa menempati urutan pertama dalam hal pengaruh. Hal yang paling menakutkan adalah Fang Qiyu bisa menjatuhkan siapapun yang dia inginkan. Di gedung televisi pusat ibu kota, Direktur Li Huawen tidak pulang sampai larut malam kemarin. Hari ini, dia sangat ingin membaca berita segera setelah dia bekerja dan terkejut melihat bahwa saham dari 6 perusahaan telah jatuh. Dia tidak menyangka Fang Qiyu akan membuat keributan sebesar itu. Namun, setelah dikejutkan beberapa saat, Direktur Li Huawen langsung tertawa bahagia. Menurutnya, Fang Qiyu adalah orang yang mempublikasikan dokter pengobatan Tiongkok muda. Semakin besar pengaruh Fang Qiyu, semakin besar pula pengaruh dari dokter pengobatan Cina muda. Tidak diragukan lagi, mulai sekarang, semua orang mulai dari pemimpin Central Television hingga staf semua televisi, dan hingga orang biasa harus memperlakukan dokter pengobatan Cina muda dengan serius. Sekarang, kalian semua tahu betapa hebatnya pertunjukan kami, bukan? Para pemimpin juga harus melihatnya dengan jelas, bukan? Direktur Li Huawen bergumam dengan bangga.